rise. Join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Welcome to Christmas celebration Every Nation Kelapa Gading 2021. Meriah sekali peserta yang ada di sini yang ada onsite hadir bersama kita. Akhirnya kita bisa onsite, kita bisa merasakan secara langsung ya. Dan hari ini saya Iren Dan saya Deborah. Kami mau mengucapkan selamat datang untuk semuanya yang sudah ada di Zoom maupun di onsite. Dan mari kita usahakan sebisa mungkin untuk open kameranya. Ya, kita lihat ini yang di Zoom belum ada yang open cam, kita Ya. merasa kesepian di sini bisa open cam mungkin yang di Zoom. Supaya baju Natalnya kelihatan gitu Ya, kan. bisa Kita pakai udah- virtual background juga. Ya. Dan juga kita berikan Christmas smile yang terbaik. Mungkin yang di onsite sini kita juga tengok kanan kiri walaupun berjarak kita bisa Meskipun kasih pakai smile. masker, kelihatan dari raut mukanya ya yang untuk bisa tersenyum. membagikan sukacita Natal. Okay, and before we start, I want to remind for those of you who need the interpretation, kindly click the interpretation feature on the right below and there will be Miss Lady that will interpret for you. Ya, nggak terasa ya Deborah, kita sudah ada di penghujung tahun 2021. Yes. Dan kita sudah melewati begitu banyak hal dan tantangan hidup mungkin di masing-masing pribadi kita. Dan meskipun kita belum tahu, kita belum bisa melihat apa yang ada di depan kita, tapi ada satu yang pasti bahwa Yesus Tuhan kita yang kita rayakan kelahirannya pada hari ini, Ia adalah terang dan hidup. Ya, benar banget. Itulah tema kita dan itu bukan hanya kata Deborah Ya. gitu. Itu ada ayat firman-Nya. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yeah, and in the English Standard Version, it is said that again Jesus spoke to them saying, I am the light of the world, whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Ya, dan akhirnya kita tiba juga di hari yang kita tunggu-tunggu, juga panitia yang sudah mempersiapkan, dan hari ini kita punya kesempatan untuk merayakan Natal bersama keluarga rohani di Every Nation Kelapa Gading. Dan tanpa berlama-lama kita akan memulai ibadah kita dan saya mengundang gembala kita Pastor Aswan Gautama untuk membuka di dalam doa. Amin, terima kasih Miss Iren dan Miss Debo. Baik saudara, kembali saya sampaikan selamat datang. Kami mengucapkan terima kasih kepada kesetiaan Bapak Ibu Saudara untuk meluangkan waktu bersama-sama beribadah pada sore hari ini. Amin. Selamat datang di Every Nation Kelapa Gading. Baik saudara, kita akan merayakan sukacita Natal pada sore hari ini. Amin. Kita mengharapkan firman, kita mengharapkan hadirat Tuhan, kita mengharapkan firman Allah yang mengubahkan kehidupan kita. Amin. Saya bacakan di Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Mari kita buka ibadah sore hari ini di dalam doa. Bapa di surga yang mulia, kami buka ibadah kami pada sore hari ini dengan sukacita, dengan harapan. Kami menantikan kehadiran-Mu dan mengharapkan firman yang mengubahkan kehidupan kami. Dan kami mengharapkan sukacita dan bahkan ada masa depan yang penuh harapan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Hari ini, saat ini kami membuka hati kami, mengizinkan Yesus Kristus terang dunia, terang yang menerangi dunia, masuk di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah ini dan kami bersukacita bersama-sama keluarga rohani di Every Nation Kelapa Gading ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. I
a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. But baby, all I want for Christmas is you. That's all I want for Christmas. That's all I want for Christmas. That's all I want, baby. Kami dari Kinder ingin mengucapkan Merry Christmas. Merry Christmas. Joseph. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Yeay. Ada pizza? Christmas is a time for fun. Christmas joy for everyone. The family around the tree, sharing gifts to you from me. Listening for reindeer feet. Santa's coming down
time to open gifts. Hooray! Christmas, Christmas with my friends. I wish it will never end. Snow fights, presents, and New Year's song. Families where we belong. Christmas, Christmas with my friends. I wish it will never end. Snow fights, presents, and New Year's song. Families where we belong. Hello everyone. Kami dari tim ingin mengucapkan Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of good cheer. For Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So everybody sing. Let the music ring. It's Christmas. Hey! Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sambut Raja di atas segala raja. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Say, oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Yes. Woo. Mari kita sama-sama tepuk tangan saudara. Yes. Come, ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Yes, mari kita sama-sama katakan. Sing choirs of angels, sing in exaltation.
sembah dan puji Dia Sang Raja. Yes. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us adore. Oh, come let us. Oh, come let us adore. Oh, come let us. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Yes. Yes. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk kita sungguh-sungguh datang dalam hadirat Tuhan. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Don't let the world in sin and error pining till He appear and the soul felt His words. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, or hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Mari saudara. Truly He taught us to love one another. His love, His love, His love, and His gospel, and His gospel is oh, chains shall He break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of in grateful chorus raise we, let all we praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name. Oh, praise His name forever
begitu baik Tuhan bagi kami. Kau hadir Tuhan sore hari ini bersama-sama dengan kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang layak dipuji dan layak disembah Yes, Tuhan. Lord. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut Tuhan kedatangan-Mu Tuhan. Yes. Dan Tuhan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Biarlah firman yang dibagikan bisa tertanam dalam setiap hati kami Tuhan dan bisa bertumbuh, bisa berbuah. Dan kami pulang membawa sesuatu Tuhan. Kita juga bisa berbagi lagi Tuhan untuk orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sangat indah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama katakan, amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan dan kemurahan dan semua pimpinan dan tuntunan daripada Roh Kudus sepanjang 1 tahun ini. Kami bisa melihat Tuhan bagaimana penyertaan Tuhan, baik suka maupun duka, tetap Engkau adalah Allah. You are sovereign, Engkau berdaulat, dan Engkau adalah Tuhan segala-galanya. Dan biarlah sore hari ini kami mau belajar dari firman-Mu. Engkau buka pikiran kami Tuhan sampai kami bisa mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan dan apa yang Engkau ingin kami dengar. Urapi setiap daripada kami Tuhan, baik yang onsite maupun online. Biar kehendak Tuhan yang terjadi pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan semua jemaat berkata, amin, amin. Saudara, tujuan dari pengajaran in time. Kita belajar minggu lalu, ya kita masuk dalam seri in time. Selama 3 minggu kita akan belajar tentang rencana Tuhan bagi kita. Tidak ada yang kebetulan, saudara. Everything in God is always in time. Dan ini akan membantu kita untuk memahami bahwa lebih daripada seorang bayi yang lahir di palungan, Yesus adalah Tuhan. Dia adalah pencipta dari semua kehidupan. Dia yang terutama, Dia adalah terang bagi kita di saat penuh masalah dan tantangan dalam hidup ini. Dan juga sebagai orang percaya, saudara dan saya dipercaya untuk membawa terang Kristus agar dunia ini dapat mempercayainya. Pemberitahuan firman Tuhan saya ambil dari Injil Yohanes pasal 1 dari ayat 1 sampai ke 3, lalu ayat 4 sampai ke 5, 14 sampai 18. Kalau saudara mau mengikuti, saudara bisa ikuti dari pasal tersebut. Dan ke saudara, tema utama dari Injil Yohanes adalah bahwa Yesuslah hidup dan Yesus adalah terang. He is the life and He is the light. Nah, kata hidup disebut sebanyak 36 kali. Dan kata terang disebut sedikitnya 15 kali. Hanya di dalam Injil Yohanes saja. Nah, Injil Yohanes ini ditulis untuk generasi kedua orang percaya. Supaya mereka punya iman yang benar dalam Yesus Kristus. Rasul Yohanes juga berusaha untuk mengkoreksi beberapa ajaran palsu yang menyebar pada abad pertama tersebut. Nah, berbeda dengan 3 Injil lainnya, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, yang disebut sebagai Injil sinoptik, di mana mereka menjabarkan
memberikan silsilah bahkan secara detail tentang kehidupan Yesus atau sebelum kelahiran Yesus. Tetapi Yohanes berbeda. Ya, Yohanes mengawali langsung to the point dan dikatakan ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Intinya ini saudara, bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Itu yang Injil Yohanes katakan. Ayat 1 sampai ke 3 memberitahukan kepada kita bahwa Yesus Kristus atau the Logos yang kita belajar minggu lalu adalah kekal. Firman Tuhan mengatakan pada mulanya adalah firman. Lalu yang kedua adalah setara Allah, Bapa dan Roh Kudus. Ia bersama-sama dengan Allah. Dan yang ketiga, terlibat di dalam pekerjaan penciptaan. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Nah, slide yang keempat, ayat 4 sampai ke 5 selanjutnya mengatakan bahwa dalam Dia hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, saudara, di dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa ada hubungan antara hidup dan terang. Satu hubungan yang jelas dalam pengertian fisik adalah bahwa cahaya atau terang diperlukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Ada hubungan antara hidup dan terang. Satu hubungan yang jelas dalam pengertian fisik adalah bahwa cahaya atau terang diperlukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, paling tidak ada 4 hal yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari kita. Kita perlu cahaya. Kita perlu udara, kita perlu air, dan kita perlu makanan. Amin. Nah, dalam firman Tuhan, dikatakan slide yang kelima. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa yang pertama, Yesus adalah kehidupan. Jesus Christ is the life. Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai akulah jalan, kebenaran, dan hidup. I am the way, the truth, and the life. Dan aku adalah terang dunia. Aku adalah roti kehidupan. Aku adalah air hidup. Dan Yesus menghembusi murid-muridnya dan berkata di Yohanes 20 ayat 22, Yesus menghembusi murid-muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara, Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan jasmani, sumber kehidupan rohani, dan Dia adalah memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Kita tidak benar-benar hidup sampai kita memiliki Kristus yang hidup di dalam kita dan kita hidup untuk Dia. Yang kedua, Yesus Kristus adalah cahaya kehidupan. Jesus Christ is the light. Nah, bahasa Yunani yang dipakai di sini adalah phos, P-H-O-S, yang secara harfiah artinya kecerahan atau brightness atau kecemerlangan, brilliance. Nah, saudara, kalau saudara mempunyai HP, ya HP yang sekarang namanya smartphone, kalau saudara ambil foto, walaupun fotonya gelap, saudara bisa adjustment di dalam editing, betul? Ya, di situ ada yang dikatakan brightness. Nah, kalau kurang tajam, brilliance. Saudara bisa pilih di situ. Yang mukanya tadi yang biasa-biasa, tiba-tiba menjadi beautiful. Ya, karena apa? Di touch up kan begitu. Nah, saudara, ini juga kata yang sama yang dipakai bahasa Inggrisnya untuk foto atau phosphorus atau fosfor. Hidup Yesus adalah terang bagi dunia. Amin. Tuhan Yesus bukan hanya pemberi kehidupan jasmani dan rohani, Dia juga sumber cahaya untuk perjalanan hidup kita. Dia adalah cahaya yang mengungkapkan atau a revealing light. Dia mengungkapkan siapa kita dibandingkan dengan dirinya. Cahaya Yesus sangat terang, sehingga itu dimaksudkan untuk mengalihkan fokus dari diri kita sendiri dan beralih fokus kepada Dia. Terang Kristus yang diperlihatkan melalui pribadi dan karakternya menunjukkan kita
pada hidup yang sebenarnya, yaitu tujuan Allah bagi hidup kita. Nah, ketika pribadi Tuhan Yesus Kristus hidup dan memerintah dalam hidup kita, kita pasti bersinar. Seorang pastor dan juga penginjil yang bernama D.L. Moody, dia berkata seperti ini. Kehidupan yang kudus akan menghasilkan impresi mendalam. Mercusuar tidak perlu berkoar. Ia cukup hanya bersinar. Saudara, bukan saja Yesus Kristus itu is the light, ia juga adalah a guiding light, cahaya pemandu, cahaya yang bersinar dalam kegelapan. Gelap tidak bisa memadamkan terang. Sebaliknya, terang bisa menyinari kegelapan. Betapapun gelapnya kegelapan itu, sinar cahaya akan menyinari kegelapan sehingga kita bisa menemukan jalan keluar. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keluar bagi umat manusia yang dalam kegelapan dosa. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keluar bagi umat manusia yang dalam kegelapan dosa. There's no alternative. Yohanes 8 ayat 12 berkata seperti ini. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita balik ke Yohanes 1 ayat yang kelima. Dikatakan begini. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, bahasa Yunani yang dipakai untuk kata menguasai adalah kata laben. Nah, saudara, orang Yunani itu suka olahraga gulat. Itu is becoming a national sports. Ya, dan kata ini dipakai ketika seorang pegulat menjatuhkan lawannya dan menjepitnya ke lantai. Intinya tidak bisa berkutik dia. Menguasai itu seperti itu artinya. Nah, kita tahu ada cerita Nata, Raja Herodes Agung berusaha untuk membunuh Yesus. Ia memerintahkan semua bayi laki-laki di Bethlehem dan di kota di sekitarnya yang berusia 2 tahun ke bawah untuk dibunuh. Tapi ia gagal membunuh bayi Yesus. Pasti itu adalah saat-saat kegelapan bagi ayah dan ibu yang anaknya dibunuh. Tidak mudah, saudara, hidup di dalam zaman seperti itu. Selama pelayanan Yesus di bumi, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi berkali-kali berusaha untuk membunuh Yesus. Tapi rencana mereka gagal karena Yesus belum waktunya untuk mati. Ketika waktu itu datang, Yesus dengan sukarela menyerahkan dirinya. Dia dengan sukarela menyerahkan dirinya. Bukan karena terpaksa. Dia dengan sukarela menyerahkan dirinya. Dan dia mati dalam kemenangan di kayu salib. Amin. Gak ada amin di sini. Ya. Kita harus mengerti siapa Yesus Kristus. Siapa yang kita sembah, saudara. Mudah untuk kita mendengar, tetapi kita tidak memahaminya. Perlu sekali untuk jemaat Tuhan mengetahui apa yang kita beritakan tentang Yesus. Ini tidak main-main, saudara. Ini adalah kuasa. Kalau kita mengerti ini, sebagaimana Yohanes mengerti, saudara, iman saudara tidak mudah digoyahkan. Kegelapan terjadi selama 3 jam. Iblis dan semua kekuatan kegelapan pikir mereka sudah menang. Anak Allah dibunuh. Tapi apa yang mereka tidak tahu, mereka terkejut, saudara, ketika Yesus pada hari ketiga bangkit dari maut. Bukan saja Tuhan Yesus menang atas maut, dia menang atas kegelapan. Haleluya, amin. Karena apa? Dia adalah terang. Tidak mungkin kegelapan bisa menguasainya. Yesuslah terang bagi dunia yang gelap. Terang yang tidak terpadamkan. Saudara, hari ini kita juga hidup dalam zaman kegelapan.
Ada kemerosotan moral dan ketidakadilan sosial. Ada keresahan politik, kemerosotan daripada rohani. Tapi perbedaannya adalah bahwa sekarang ada banyak cahaya di seluruh dunia. Bersinar seperti bintang pada waktu malam. Nah, bintang-bintang ini adalah pria dan wanita yang telah bertobat dari dosa mereka, yang telah mengundang Yesus Kristus dalam kehidupan mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hasilnya, hidup mereka berubah secara dramatis dan cahaya Kristus bersinar melalui tindakan dan sikap mereka. Amin. Dan bintang-bintang itu adalah saudara. Amin. Saudara dan keluarga saudara dan anak-anak saudara dan bahkan cucu-cucu saudara. Matius 5 ayat 16 berkata, "Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Biarlah hidup dan terang Tuhan Yesus Kristus bersinar dalam kehidupan saudara. Kuncinya satu, saudara. Kuncinya satu. Stay close to Him and be shiny. Tinggal dekat dengan Yesus dan bersinarlah. Amin. Lihat ke kiri ke kanan saudara. Katakan, bersinarlah. Come on. Ya, yang di online juga saudara bisa katakan, kasih emoji saudara, bersinarlah. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan slide yang ke-9. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, ini penting sekali. Bagian penting dari Injil adalah bahwa Yesus benar-benar 100% otentik. Ayat ini secara eksplisit menggunakan nama firman, sambil mengatakan dengan sangat langsung bahwa dia menjadi daging, hidup di antara manusia. Ini berarti Yesus bukan hologram, saudara. Ini bukan hantu yang menyamar sebagai pribadi. Dialah adalah orang yang nyata, hidup dan bernapas. Oleh karena itu, Tuhan Yesus bisa mengklaim telah mengalami semua yang kita lakukan sebagai manusia. Manusia yang fana ini, hanya saja dia tidak berdosa. Seperti Ibrani 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, ayat 14 juga menggunakan istilah yang disebut monogenes atau one of its kind. Nah, ayat ini juga kata ini juga dipakai untuk menerjemahkan Yohanes 1:18 yang mengatakan the only God, dan juga Yohanes 3 ayat 16 His begotten son, His only begotten son, satu-satunya atau satu-satunya yang diperanakan. Ini artinya bahwa Yesus Kristus tidak ada duanya. Amin. Penulisan Rasul Yohanes bukan tanpa dasar, saudara. Dia adalah orang yang melihat kemuliaan firman yang menjadi manusia. Dia adalah living eyewitness. Dia mengalaminya sendiri. Dia tinggal bersama-sama dengan Yesus, berjalan bersama-sama, berbicara dan menyentuhnya. Dia menghabiskan lebih dari 3 tahun hidup bersamanya. Dia mendengarkan dengan seksama setiap perkataan dan tercengang oleh kebenaran yang menakjubkan. Dia memperhatikan saat Yesus menggenapi kitab-kitab nubuatan dan melihat kemuliaannya. Kemuliaan sebagai satu-satunya anak Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oleh karena itu, Yohanes dengan yakin, dengan wibawa, dengan otoritas, dia bisa mengatakan di ayat yang pertama kali, pada mulanya adalah firman. I'm the living witness. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Saya bisa membayangkan, saudara,
Kalau misalnya begitu banyak orang, seperti halnya saudara mendengar firman Tuhan. Misalnya Yesus ada di tengah-tengah di sini. Persepsi bisa berbeda-beda, betul? Mendengar firman yang sama, persepsi bisa berbeda. Penerimanya bisa berbeda-beda. Nah, saudara bisa membayangkan Yohanes. Dari semua orang yang mendengar, yang bersama-sama, kita tahu Yohanes adalah lingkaran dekatnya Tuhan Yesus ya. Ada 3 orang kan? Ya, Petrus, Yohanes dan Yakobus kan? Nah, mereka mendapatkan impartasi, mereka mendengar, mereka berjalan dengan Yesus. Tapi Yohanes, satu Yohanes ini, dia mendapatkan pengertian dan pewahyuan lebih daripada yang lain. Berani dia katakan seperti itu karena dia katakan, I'm the living eyewitness. Nah, ini kita harus pelajari saudara, bagaimana firman itu harus hidup dalam kita. Anak Allah yang kekal dalam pribadi anak manusia yang tidak berdosa, penuh dengan kasih karunia dan kebaikan Allah, membuat Yesus Kristus memenuhi syarat untuk menjadi juru selamat kita yang sempurna dan menjadi korban untuk dosa. Kasih karunia Bapa melalui Yesus Kristus yang menyelamatkan ini bisa kita terima bukan dengan perbuatan baik, tetapi dengan iman. Dengan iman dan percaya. Ayat yang ke-15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Nah, ini menarik saudara, ini Yohanes Pembaptis ya. Secara jasmani, Yohanes Pembaptis ini lahir 6 bulan lebih awal daripada Yesus Kristus. Tetapi dia mendapat pengertian bahwa Yesuslah yang dijanjikan Allah dalam perjanjian lama sebagai Mesias itu. Dan Yesus sudah ada sebelum dia. This is also a revelation. Segala sesuatu tentang firman Tuhan, it has to be a revelation. Saudara, kalau saudara membaca firman, kalau saudara tidak mendapatkan pewahyuannya, itu seperti baca yang biasa-biasa saja. Berita biasa saja. Kenapa kita mendorong bahwa setiap kali saudara devotion, sewaktu saudara membaca firman, minta Roh Kudus membuat firman itu menjadi hidup untuk saudara. Kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi kita membandingkan diri kita dengan terang itu, yaitu Yesus Kristus itu. Amin. Let's get excited saudara. Amin. Let's get excited for the Lord, karena memang Yesus Kristus hidup. Firman-Nya hidup sampai hari ini. Ayat yang ke-16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Kristus Yesus. Through Jesus, we have received grace and truth. Next slide. Yohanes tidak mengisyaratkan bahwa tidak ada kasih karunia di bawah hukum Musa. Karena setiap korban dalam perjanjian lama berbicara tentang korban terakhir, yaitu korban tertinggi di kayu salib. Dia juga tidak mengisyaratkan tidak adanya kebenaran, karena kebenaran Tuhan tetap sama sepanjang masa. Tetapi hanya melalui Yesus Kristus, kepenuhan kasih karunia dan kebenaran terwujud sepenuhnya. Amin. Rahmatnya ditawarkan secara cuma-cuma atau secara gratis kepada siapapun yang mau. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Through Jesus, we can know God. Melalui Yesus Kristus kita dapat mengenal Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, kecuali satu-satunya anak Bapa sendiri. Ia lahir dari seorang perawan, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Dia bangkit kembali pada hari ketiga, mematahkan kuasa dosa dan maut dan menuntun mereka yang percaya pada pengorbanannya di kayu salib ke dalam pengetahuan yang benar tentang Allah Bapa. If you know Christ, atau if you know Jesus, then you will know the Father, because Jesus and the Father is one.
Yesus adalah pewahyuan Allah kepada umat manusia. Wujud dari kasih Allah kepada dunia ini, yaitu ketika kita masih berdosa, Dia sudah mati bagi kita. Natal mengingatkan betapa besarnya kasih Tuhan kepada dunia ini. Marilah kita responi dengan menjadi terang Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Sebentar kita akan menyanyikan Malam Kudus yang setiap tahun kita nyanyikan. Dan selalu kita matikan lampu dan kita terangi satu candle. Biarlah sewaktu kita merenungkan firman ini, kita melihat bahwa justru di dalam kegelapan itu ada terang, yaitu Yesus Kristus. Satu titik terang ini bisa menerangi kegelapan. Tapi bukan berhenti sampai di situ. Bahwa sewaktu kita menyanyikan ini pun, bahwa itu terang itu Tuhan Yesus sudah berikan pada kita. Engkau adalah terang-terang Kristus. Jadi biar kita diingatkan kembali bahwa kita harus hidup menjadi terang untuk menerangi kegelapan di dalam kehidupan kita. Bapa, kami berdoa, berterima kasih untuk firman-Mu. Kata-kata terbatas tapi Roh Kudus tidak terbatas. Biar pada Natal tahun ini Tuhan, we do not take things for granted Tuhan. Oleh karena Natal dan kami begitu sibuk dengan pesta, sibuk dengan makanan, sibuk dengan acara. Tapi kami boleh diam dan mengetahui bahwa Engkau adalah terang dunia itu. Bahwa sewaktu Engkau lahir di bumi ini dan Engkau mengikuti satu proses kehidupan manusia bahkan sampai mati di kayu salib. Engkau faithful, Engkau setia sampai mati Tuhan, melakukan kehendak Bapa di surga dan menyelamatkan kami semua Tuhan. Engkau memberikan kesempatan bagi siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Biar pada hari Natal ini Tuhan, kami melihat kembali, we have the right perspective about who you are, Jesus. Oh, you are the light. You are the life. Dan biarlah hidup kami juga bisa menerangi kegelapan di sekeliling kami. Kau terus berkati jemaat-Mu, berkati yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing, Lord. Use us, Lord, for your glory. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. God bless you. Amin. Terima kasih Pastor Joe. Kita tiba pada, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini, amin. Saya percaya firman ini memberkati kita semua. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pastor Joe, kita akan mengingat malam hari ini terang Kristus telah terbit atas kita, amin. Di kursi saudara, saudara sudah pegang lilin masing-masing, dan juga bagi saudara yang di rumah, mari kita secara simbolik kita akan menyalakan lilin bersama-sama. Ini sebagai lambang bahwa kita adalah terang-terang Kristus. Amin. Saya mengundang yang di sini bisa bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Malam Kudus, Silent Night. Saudara bisa nyalakan lilin saudara. Yang di rumah bisa juga open kamera, buka kamera saudara, dan silakan nyalakan lilin saudara masing-masing. Kalau nggak ada lilin, mungkin handphone saudara di rumah, atau lampu senter atau apa yang ada di rumah saudara, sambil kita sama-sama menyanyikan dengan hikmat, mengingat peristiwa malam yang kudus itu. Di dalam kegelapan, di malam itu Kristus lahir membawa terang. Mari kita nyanyikan lagu ini. Silent night, holy night, all is calm, all is bright,
ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Silent night, holy night, shepherds queen at the side, glories stream from heaven afar. Heavenly hosts sing Alleluia. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak akan menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sebagaimana firman Tuhan tadi disampaikan dalam Yohanes 8 ayat 12 juga mengatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak itu. Katanya, akulah terang dunia. Kata Yesus kepada orang banyak itu, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah telah nyata sekarang bahwa Kristus telah datang ke dunia ini. Ia telah datang ke dunia ini. Dan Dia yang datang itu adalah terang dunia. Barang siapa mengikut Yesus, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Mungkin saudara di rumah atau di ruang ini sepanjang tahun 2021 merasakan ini tahun gelap buat saya. Tapi ketahuilah firman Tuhan pada malam hari ini mengatakan bahwa akulah terang dunia. Yesus datang ke dalam kehidupan saudara membawa terang yang sesungguhnya. Dan terang itu telah ada, tersedia untuk saudara dan saya. Bagi saudara pada malam hari ini, yang di rumah, yang di Zoom, saudara yang di ruangan ini, saudara yang mau membuka hati, firman tadi sudah disampaikan bahwa Yesuslah yang memberikan kehidupan. Yesuslah yang memberikan terang dalam kehidupan kita. Bagi saudara yang mau berjalan di dalam terang, bagi saudara yang mau menerima hidup itu, saudara bisa membuka hati pada malam hari ini dan izinkan Yesus datang di dalam hati saudara. Izinkan Yesus lahir di dalam hati kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bagi saudara yang mau menerima, membuka hati, mengizinkan terang itu masuk di dalam hati saudara, mari saudara bisa ikuti kata-kata saya. Doa ini, doa yang sederhana ini, katakan bersama-sama. Tuhan Yesus, malam hari ini aku terima firman ini, bahwa Engkau adalah hidup,
Kau adalah terang itu. Kau adalah jalan menuju kekekalan. Jalan kepada surga, kepada Bapa di surga. Saat ini aku membuka hatiku, mengizinkan terang itu datang di dalam hidupku, menerangi selama ini hidupku yang dalam kegelapan, menerangi hidupku yang selama ini aku berjalan di dalam kekacauan dalam tahun ini. Sepertinya aku merasa gelap tahun ini, gak ada masa depan. Tapi biarlah pada malam hari ini aku membuka hatiku, mengizinkan terang itu masuk di dalam hatiku, sehingga saat terang itu ada dan jalan itu terlihat dalam kehidupanku, dan ada masa depan yang penuh harapan di dalam kehidupanku. Saat ini aku menerima Yesus Kristus memimpin hidupku, masuk di dalam hatiku sebagai Tuhan Kristus, Juru Selamat dan Tuhan dalam hidupku. Dan biarlah pakai kami semua Tuhan di ruangan ini dan juga yang di Zoom, untuk kami menjadi terang Kristus, untuk memancarkan terang Kristus ini kepada dunia yang gelap ini, kepada dunia yang tidak punya harapan. Kami datang membawa terang Kristus, untuk membawa pengharapan yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk terang Kristus telah terbit atas kami. Di malam yang hikmat ini, kami menerima terang Kristus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat katakan, amin, amin. Saudara bisa matikan lilin saudara, terima kasih. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan buat Tuhan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang ada di dalam gereja ini, bisa melakukan dengan cara mengcapture QRIS yang ada di setiap sandaran bangku yang Bapak Ibu dudukin. Dengan mengcapture itu, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui OVO, GoPay, Shopee, Dana, atau mobile banking BCA. Dan yang kedua, bagi Bapak Ibu yang masih ada di gereja, bisa juga dengan cash atau tunai. Ada amplop di setiap tempat duduk Bapak Ibu saudara sekalian, bisa melalui amplop tersebut, dan setelah ibadah ini selesai memasukkan dalam kotak persembahan yang ada di belakang, yang ada di dekat pintu keluar. Kemudian bagi Bapak Ibu saudara yang masih melalui ibadah dengan Zoom, dengan online, bisa juga memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening gereja yang ada di layar, atau dengan mengcapture QR code yang ada di layar Bapak Ibu saudara sekalian masing-masing. Firman Tuhan untuk persembahan kita pada sore hari ini, yaitu diambil dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami, dan pada saat hari ini kami merayakan perayaan Natal di gereja di Every Nation Kelapa Gading tempat ini ya Tuhan. Kami bersuka cita sekali karena Engkau senantiasa memelihara kami, Engkau memberkati kami, dan bahkan Engkau memberikan kelimpahan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami ingin mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan-persembahan yang kami kumpulkan ini, supaya melalui persembahan ini gereja-Mu di tempat ini semakin bertumbuh dan berkembang. Kami percaya kuasa Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan ataupun yang belum memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wow. Wow,
kita Dan sangat diberkati malam hari ini. Dari semua performance-nya tadi, dari Dari praise and kesaksian, worship. dan bahkan firman yang disampaikan oleh Pastor Joe. Dan juga dari praise and worship, Yes. dari musik tim ya, kita sangat diberkati. Dan sebentar kita akan membawakan beberapa pengumuman. Ya, dan pengumuman yang pertama, untuk minggu depan tanggal 19 Desember kita akan kembali ibadah online pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi minggu depan kita akan kembali ke jadwal semula dengan Zoom ID yang seperti ibadah yang sebelumnya. Atau mungkin yang nanti akan ditampilkan di layar dapat di-capture. Dan yang pengumuman selanjutnya, Begitu juga dengan Kids Church sama dengan ibadah umum kembali akan dilaksanakan pada jam 11 setelah ibadah umum di Zoom link yang sama. Jadi untuk adik-adik dan anak-anak yang akan ikut silahkan join kepada link yang akan ada di slide juga. ya untuk Kids Church kita tetap setelah ibadah online, setelah ibadah umum. Dan pengumuman yang selanjutnya untuk youth, untuk For My Brother and Sister, kita akan ketemu kembali di Youth Service pada tanggal 22 Januari 2022. Jadi kita akan bertemu 1 bulan lagi, dan until then silakan enjoy waktu kalian bersama keluarga masing-masing. Yes, enjoy your holiday dan get excited. Untuk pengumuman yang terakhir ini nggak kalah penting, Yang paling exciting, yang paling excited, mungkin hari ini sudah beberapa yang merasakan kita ibadah onsite di tempat ini. Dan pada tanggal 9 Januari tahun 2022 kita akan memulai ibadah onsite perdana kita setelah pandemi di tempat ini. Dan kami kembali juga mengingatkan bahwa ruangan ibadah kita sudah tidak lagi di Hotel Santika. Kalau sebelum pandemi kita masih di Hotel Santika, sekarang kita sudah punya ruangan ibadah sendiri. Dan terima kasih kepada Tuhan, maka kita akan berkumpul di Mahaka Square, lantai 2, unit A 30 sampai 31. Jadi nanti silakan datang ke Mahaka Square, ada petunjuk-petunjuk yang akan membawa Bapak Ibu ke tempat ini. Ya, itu sangat exciting banget, dan kita akan menanti-nantikan untuk waktu itu, untuk kita We Are Back on Site. Dan kita sudah ada di penghujung dari ibadah kita hari ini, dan kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini, dan kita akan menerima doa berkat dari gembala kita Pastor Raswan Gautama. Baik, mari saudara yang di ruangan ini kita bangkit berdiri, kita terima berkat dari Tuhan. Saudara yang di rumah juga, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri untuk kita akhiri ibadah kita ini dan kita menerima berkat dari Tuhan. Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, berkat-berkat Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya penyertaan Roh Kudus. Dan pergilah, jadilah terang dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua jemaat yang percaya bersama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Come on. Feliz Navidad. Hey. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero anno y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you, come on. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Oh, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas.
the bottom of my heart.